Thawr bin Yazid mengatakan dari sebagian para ulama. Kata Ibnu Ishaq, menurut pendapatku yang dimaksud para ulama itu sumbernya Khalid ibn Ma'dan Al-Kala'i rahimallahu ta'ala. Ana nafaran min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lahu, sesungguhnya sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna an nafsik, bisakah kau kabarkan kepada kami tentang perihal dirimu? Qala na'am, beliau katakan iya boleh. Ana da'watu Abi Ibrahim, aku adalah buah daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meminta wa ba'ath fihim rasulan minhum. Dalam surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta, ya Allah, wa ba'ath fihim, aku minta kepada engkau ya Allah, tolong utus untuk mereka rasulan, seorang utusan, minhum, dari mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri. Ketika Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya di bumi Makkah ketika itu, aku adalah buah doa dari bapakku Ibrahim alaihissalam. Wa bushra akhi Isa, dan aku adalah bushra, kabar gembira, akhi, yang disampaikan oleh saudaraku Isa. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, di mana Nabi Isa alaihissalam memberikan nasihat, memberikan pidato ketika itu bahwasanya akan muncul seorang rasul sepeninggalanku namanya Ahmad. Wara'at ummi hina hamalat bi, dan aku mendapatkan berita bahwasanya ibuku ketika mengandung aku, annahu kharaja minha nur, ketika beliau melahirkan aku maka keluar cahaya darinya. Adha'ala qusur Syam, di mana cahaya itu bisa bersinar dan bisa dilihat oleh orang-orang Syam, tepatnya di kerajaan Kaisar, kerajaan Romawi. Wasturdi'tu fi bani Sa'din ibn Bakr, dan aku disusui oleh wanita dari kampung Bani Sa'ad bin Bakr. Fabaina ana ma'a akhin li, ketika aku sedang bermain dengan saudara susuanku, khalfa buyutina, tepatnya di belakang rumah kami, nar'a bahman lana, kami sedang bermain-main menggembala kambing yang ada di belakang rumah kami. Idh atani rajulani alaihi ma thiyabun bidun, tiba-tiba datang dua orang mengenakan baju yang putih, bitastin min dhahabin mamlu'atun thalja, dengan membawa tastin, nampan, min dhahabin, yang nampan tersebut terbuat daripada zahab, dari emas, mamlu'atun thaljan, yang ternyata nampan yang terbuat atau baskom yang terbuat dari emas tersebut penuh dengan salju. Thumma akhadhani fashaqqa batni, kemudian mereka berdua menangkap aku, mengambil aku, kemudian aku direbahkan, tiba-tiba perutku dibelah. Wastakhraja qalbi fashaqqahu, kemudian mereka merobek perutku dan mengeluarkan sesuatu. Fastakhraja minhu, yang dikeluarkan oleh mereka yaitu alaqatan sauda, dibelah perutnya, diambil jantungnya, dibelah jantungnya, kemudian mendapati alaqatan, ada satu titik darah, sauda, hitam. Fatarahaha, kemudian yang hitam itu dibuang. Thumma ghasala qalbi, kemudian jantungku dicuci. Wa batni, kemudian perutku dicuci, bidzalika thalj, dengan salju. Hatta anqaya, sampai bersih tubuhku. Thumma qala ahaduhuma li sahibih, kemudian yang satu mengatakan kepada temannya, zinhu bi asyrah min ummati, timbang jantung ini dengan keimanan umatnya. Fawazanani bihim fawazantuhum, kemudian diperkirakan jantungku dengan 10 keimanan umatku. Tsumma qala zinhu bimi'ah min ummati, ternyata lebih berat keimanan aku, kemudian timbang dengan 100 umatnya. Satu jantung Nabi keimanannya dibandingkan dengan 100 keimanan umatnya. Fawazanani bihim fawazantuhum, ternyata berat timbangan aku.
Thumma qala zinu bi alfin min ummati, kemudian tambahkan 1000. Fawazanani bihim fawazantuhum. Faqala da'hu, setelah ditimbang 10, 100 tambah lagi nolnya 1000. Ternyata lebih berat keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah suatu kepastian tentunya. Faqala da'ah, kemudian dikatakan dah biarin, tinggalkan saja. Wallahi lawazantahu bi ummati lawazanaha, seandainya satu jantung ini yang berisi keimanan kemudian ditimbang di cawan yang lain, di piring timbangan yang lain, seluruh manusia, seluruh umatnya, niscaya keimanan yang ada di dalam jantung ini tentu lebih berat dibandingkan dengan keimanan manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Masuk pasal yang baru, kafalah. Kafalatu jaddihi lah. Sekarang perawatan kakeknya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ummi Aminah binti Wahb wa jaddihi Abdul Muttalib ibn Hashim fi kila'atillahi wa hifdhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di penjagaan Allah, perlindungan Allah bersama tentunya ibu dan juga kakeknya. Allah menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan melalui perantaraan ibunya yang bernama Aminah bintu Wahab, yang kemudian dilangsungkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Yambutuhu Allahu nabatan hasanan, Allah merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perawatan yang paling terbaik. Lamma yuridu bihi min karamatihi, di mana Allah ingin memberikan kemuliaan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 sinin tuwufiyat ummihi bil abwa. Manakala usia beliau 6 tahun, maka ibunya yang bernama Aminah wafat di tempat yang bernama Abwa. Abwa baina Makkah wal Madinati, tepatnya di antara Mekah dan Madinah, lebih dekat ke Madinah. Wa kanat qad qaddamat bihi ala akhwalihi, tepatnya ketika beliau safar dari Mekah menuju Madinah untuk mengunjungi paman-pamannya, min Bani Adi ibn Najjar, Bani Najjar yang ada di Madinah. Tuziruhu iyahum, beliau ingin berkunjung kepada mereka. Famatat wa hiya raji'atun ila Makkah, setelah berkunjung ke rumah pamannya, ketika kembali ke Mekah wafat di tempat yang bernama Abwa, sakit. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a jaddihi Abdul Muttalib ibn Hashim. Ketika ibunya wafat, maka kakeknya lah yang merawat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yudau li Abdul Muttalib firashun fi dhillil Ka'bah. Di Ka'bah, di seputaran Ka'bah, di sisi Ka'bah, di situ terdapat bantal. Di mana bantal ini biasa dipakai oleh Abdul Muttalib sebagai, mungkin dikatakan sebagai lurahnya Quraisy. Pemimpin Quraisy Abdul Muttalib, yang bantal tersebut digunakan oleh beliau untuk duduk di bawah naungan Ka'bah. Fakana banuhu yajlisuna hawla firashihi dzalika hatta yakhruja ilaihim. Yang bantal ini kalau ada pertemuan maka dibawa sama anak-anaknya. Dibawa sama anak-anaknya, kemudian diletakkan di suatu tempat khusus buat Abdul Muttalib duduk di atasnya. La yajlisu alaihi ahadun min banihi ijlalan lahu, tidak ada satupun anak-anak Abdul Muttalib yang berani duduk di tempat duduk milik bapaknya, yaitu Abdul Muttalib. Lihat ya akhlak mereka, ikram, ijlal likibar, memuliakan orang tua. Ini sudah tradisi, memuliakan orang yang lebih tua. Ini terjadi pada kaum musyrikin. Islam, kaum muslimin harus lebih mencerminkan akhlaknya kepada yang lebih tua. Jangan kurang ajar, mentang-mentang punya hafalan, mentang-mentang punya ilmu alat, mentang-mentang keluaran pondok pesantren, akhirnya meremehkan saudaranya yang lebih tua daripadanya. Itu menunjukkan kalau ilmu yang dia pegang gak berkah. Buktinya dia tidak sopan sama yang lebih tua. Ilmu itu menjadikan dia rendah hati. Ilmu itu menjadikan dia sopan kepada yang lebih tua. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti. Pada satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Wa huwa gulamun Ja'f. Beliau adalah seorang gulamun Jafrun, seorang anak yang badannya kuat. Mungkin bisa dikatakan sterak badan beliau.
hatta yajlisa alaih. Ternyata ketika beliau datang satu saat mau kumpul-kumpul orang-orang Quraisy, Nabi yang masih muda, masih kecil itu datang, kemudian langsung duduk di bantalnya Abdul Muttalib. Fayakhudhahu a'mamuhu, maka paman-pamannya pun menangkap Muhammad Shaghir sallallahu alaihi wasallam, yuakhiruhu anhu, jangan duduk di tempat kakekmu, itu punya kakekmu. Fayaqulu Abdul Muttalib, ketika Abdul Muttalib datang dan beliau mengatakan idza ra'a dzalika minhum, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil itu ditangkap sama pamannya, jangan duduk di bantal Abdul Muttalib, beliau katakan da'u ibni, biarin, enggak apa-apa, biarkan anakku yang kecil itu, biarkan dia duduk di tempatku. Fa wallahi innalahu lasya'nan, kau ingin tahu, sungguh anakku yang satu ini punya perkara yang besar, dia membawa urusan yang besar. Thumma yajlisu ma'ahu 'alal firash, kemudian Abdul Muttalib meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sampingnya, wa yamsah dhahrahu bi yadihi, sambil ngusap-ngusap pundaknya dengan tangan Abdul Muttalib, wa yasurruhu ma yarahu yasna', dan beliau akan senang melihat sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Artinya kalau Nabi suka melakukan ini, lakuin aja. Itu kecintaan kakeknya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 sinina halaka Abdul Muttalib, tepat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam usia 8 tahun, maka kakeknya pun meninggal. Berarti 2 tahun di bawah asuhan kakeknya. Wa dzalika ba'dal fil 8 sinin. Demikian pula 8 tahun setelah terjadi peristiwa pasukan bergajah. Kafalatu amihilah, ketika kakeknya sudah meninggal, maka yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya. Dari sekian pakde, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sayang kepada beliau, yang paling perhatian kepada beliau adalah Abu Talib, Abdul Manaf. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Abdul Muttalib ma'amihi Abi Talib. Selepas wafat kakeknya beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib, maka beliau pun tinggal bersama pamannya Abu Talib. Wa inna rajulan min Lihbin kana aifan, fa kana idza qadima Makkah atahu rijalu Quraisy bi ghilmanihim yanzuru ilaihim wa ya'tafu lahum fihim. Sesungguhnya ada seorang min Lihbin. Lihbin di situ adalah, Lihbin itu nama kaum yang mereka kana aifan, tukang ramal. Orang Mekah suka diramal. Hakim mereka adalah tukang sihir, hakim mereka adalah tukang dukun, tukang tenun. Itu budaya musyrikin. Ketika mereka mendapati ada tukang sihir, maka tukang sihir itulah yang dijadikan sebagai rujukan. Sangat disayangkan sebagian kaum muslimin ternyata kembali seperti zaman dahulu sebelum datangnya Islam. Mereka jadikan tukang-tukang ramal sebagai rujukan. Na'udzubillah. Wa inna rajulan min Lihbin kana aifan. Ada seorang laki-laki dari kaum Lihib, kana aifan. Ini tukang ramal. Bisa lihat daripada garis tangan atau raut wajah. Fa kana idza qadima Makkah, kalau orang ini datang ke Mekah, orang-orang Quraisy akan mendatangkan anak-anak mereka supaya dilihat sama si tukang ramal tersebut, kemudian diramal. Anak ini gedenya kayak gimana? Fa'utiya bihi Abu Talib wa huwa ghulam ma'a man ya'ti. Ternyata Abu Talib juga sama membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang Quraisy mendatangi orang Lihbin tersebut. Fa nadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma syaghalahu anhu syai'. Ditatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus diperhatikan fisiknya, diperhatikan perawakannya. Kemudian ketika sedang memperhatikan Nabi, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat dia sibuk. Ada yang manggil kah? Atau mendengar suara kah? Atau dia berpaling dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha qala, ketika selesai dari sesuatu yang menyibukkan itu, mungkin ketika sedang memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada yang ajak bicara. Ketika sedang mengajak bicara, dijawab. Ketika sedang dijawab, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pergi
sama Abu Talib. Kemudian dia katakan, al-ghulam alayya bih, mana anak yang tadi, mana anak yang tadi, kembalikan kepada saya. Falamma ra'a Abu Talib hirsahu alaihi ghayyabahu anhu, ketika ngelihat si tukang ramal ini kok beda sekali perhatian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat sekali pengen ngeramal Nabi, semangat sekali memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang anak-anak orang-orang Quraisy, didatangkan, dihadapkan kepada tukang ramal tersebut, langsung dikatakan demikian, demikian, demikian. Tapi kalau Nabi diperhatikan dulu, panjang, nggak langsung komentar. Ketika hilang sesaat, maka tukang ramal tersebut mengatakan, mana anak yang tadi, mana anak yang tadi. Ketika Abu Talib melihat orang ini kok sangat perhatian sekali dengan Nabi, dengan ponakannya, maka ghayyabahu anhu, maka disembunyikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yaqul, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil sudah hilang dari pandangan si tukang dukun ini, si tukang ramal ini, maka dia mencela dirinya sendiri, mencela orang Quraisy. Wailakum, celaka kalian, ruddu alayyal gula, mana tadi anak yang tadi, kemana anaknya? Alladzi raaitu anifan, yang tadi aku lihat. Anak tersebut belum aku tebak, belum aku ramal, tapi sudah menghilang. Kemana dia? Wallahi la yakunanna lahu sya'nun, sungguh akan terjadi sesuatu pada anak tersebut. Jadi tukang ramal pun nggak bisa meramal Nabi kecuali akan ada urusan yang besar dibawa oleh orang tersebut. Qissatu Bahiran, Bahir atau Buhaira, ada yang membaca Bahira, ada yang membaca Buhaira. Dan sudah saya lihat di sini kan nggak ada ta'liknya, nggak ada komentar ini absah atau enggak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat kepada kitab yang lain, ternyata saya lihat bahwasanya Syekh Nasir Albani rahimallahu taala menghasankan riwayat ini. Karena itu kita baca kisah Buhaira atau Bahira. Penulis di sini menyebut Bahira, sebagian membaca Buhaira. Wallahu alam bissawab. Bahira atau Buhaira adalah seorang pendeta Nasrani. Seperti apa kisahnya? Qala rahimahullahu ta'ala Ibnu Hisham rahimahullah, thumma inna Abu Talib kharaja fi raqbin tajiran ila Syam. Kemudian ketika Nabi sudah agak besar lagi, Abu Talib ingin keluar menuju Syam, jualan kulaan, jualan barang plus beli barang, kemudian nanti dibawa ke Mekah jual, pedagang. Falamma tahayya lirahil wa jama'a al-masira sabba bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib sudah menyiapkan perjalanan, untanya, perbekalannya, segala macam bentuk hal-hal yang dibutuhkan untuk safar sudah sempurna, sabba bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi seperti bergantung kepada Abu Talib, seperti anak kecil mau ditinggal bapaknya gimana wajahnya, melas bukan? Tahu mau ditinggal pergi, meskipun bapaknya cuma pergi sehari misalnya. Nah, bapak kerja nanti pulang agak malamnya. Sebagian anak ketika ditinggal bapaknya kan wajahnya kan wajah yang seperti wajah melas. Tabiat manusia kan kayak gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam megang Abu Talib yang mau meninggalkannya. Faraqqa lahu Abu Talib. Abu Talib pun akhirnya iba, nggak tegel ninggal Muhammad Saghir sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wallah la akhrujanna bihi ma'i. Beliau katakan kepada orang-orang yang di sekitarnya, demi Allah pokoknya dia akan safar bersama saya. La yufariquni wala ufariquhu abadan. Aku tidak akan berpisah dengan dia, dia tidak akan berpisah dengan aku abadan, selama-lamanya. Akhirnya diajak. Fa kharaja bihi ma'ah. Maka berangkatlah Abu Talib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazala raqbu Busra, ketika telah sampai di satu tempat namanya Busra, pakai sad, Busra. Wa biha rahib, di situ ada rahib, ahli ibadah, pendeta. Yuqalu lahu Bahira, namanya Bahira atau Buhaira. Fi sawma'atin lah, dia tinggal di kuilnya. Wa kana ilahi ilmu ahli Nasraniyah,
Orang ini termasuk uskupnya, pendetanya, lebih tepatnya ulamanya Nasrani. Walam yazal fi tilka sawma'atin mundu qad rahibun ilaihi yasiru ilmihim atau yasiru ilmuhum an kitabi fiha fima yaz'umun yatawarathunahu kabiran an kabirin. Di kuil ini semenjak awal dibangun mesti di situ ada rahib, ada pendetanya, di mana pendeta tersebut mendapatkan ilmu dari kitabnya Injil yang kemudian diwariskan kepada orang-orang setelahnya. Yatawarathuna kabiran an kabirin, dari syekh kepada syekhnya, kepada ustadznya, kepada murid-muridnya. Falamma nazalu dzalikal 'am bi Buhaira, ketika tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam safar, maka rahib yang tinggal di kuil tersebut adalah Buhaira namanya. Wa kanu katsiran ma yamurruna bihi qabla dzalika fala yukallimuhum. Orang-orang Quraisy kalau dari Mekah berangkat menuju Syam mesti lewat kuil ini. Ketika melewati kuil ini, rahib nggak pernah ada satupun yang menyapanya. Tidak ada satupun rahib, tidak ada satupun petugas yang tinggal di kuil tersebut mempersilahkan masuk, bertanya kepada mereka orang-orang Quraisy yang sedang lewat aja. Nggak pernah ngajak dialog. Hatta kana dzalikal 'am, kecuali tahun tersebut. Falamma nazalu bihi qariban min sawma'atihi sana'a lahum ta'aman katsira. Ketika melewati kuil, tidak jauh dari kuil mereka membuat tenda. Dan ternyata orang yang tinggal di kuil tersebut membuat makanan yang amat banyak. Wa dzalika fima yaz'umun an syai'in ra'ahu wa huwa fi sawma'atihi. Karena orang yang ada di dalam kuil memperhatikan kafilah dari Mekah yang menuju Syam, ternyata ada yang beda pada tahun ini. Yaz'umuna annahu ra'a Rasulullah. Mereka meyakini bahwasanya mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sawma'atihi fi raqbi hina aqbalu. Dari mulai kafilah Mekah itu yang menuju Syam berangkat hendak melewati kuil, dari dalam kuil sudah kelihatan ini ada sesuatu yang berbeda. Sampai mereka tinggal di dekat kuil membuat tenda. Wa ghamamatun tudhilluhu min bainal qaum. Ternyata yang dipandang dari dalam kuil terhadap kafilah tersebut, ternyata kafilah yang sedang berjalan, di atas kepala mereka ada awan yang menaunginya sehingga mereka tidak merasakan kepanasan. Itu yang membedakannya. Thumma aqbalu fanazalu fi dhilli syajaratin qariban minhu. Ketika mereka sudah tinggal di dekat kuil, ingin singgah di sana, ingin buat tenda, di situ ada sebuah pohon dan mereka pun bernaung di bawah pohon tersebut. Ketika mereka bernaung di bawah pohon, fanadhara ila al-ghumamah hina adhalati syajarah wa tahassarat a'sanu syajarati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika awan tersebut atau ketika mereka sedang berada di bawah pohon, ternyata awan pun diam di sana. Dan bahkan pohon yang ditinggali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dedaunannya pun mulai bergerak kemudian memayungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta istadhalla tahtaha, sampai orang-orang yang ada di bawahnya pun merasa keademan disebabkan karena daun-daun tersebut ikut memayungi tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka orang-orang yang ada di sekitarnya pun mendapatkan kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a dzalika Buhaira, ketika pendeta itu menyaksikan pemandangan tersebut, nazala min sawma'atihi, maka beliau pun turun dari kuilnya yang tingkat. Tsumma arsala ilaihim, kemudian mengutus sang utusan, faqala, sampaikan kepada kafilah Mekah itu, inni qad sana'tu lakum ta'aman ya ma'syira Quraisyin, fa ana uhibbu an tahdhura kullukum saghirukum wa kabirukum wa 'abdukum wa hurrukum. Kata Buhaira kepada utusannya, sampaikan kepada mereka, aku sudah membuat makanan yang istimewa untuk kalian, hai orang-orang Quraisy, dan akan senang, akan menjadikan aku senang kalau kalian semuanya hadir tanpa terkecuali, yang kecil maupun yang besar, yang budak mau orang merdeka, pokoknya tinggalkan perbekalan kalian, tunggangan kalian, masuk ke dalam kuil, kita makan-makan. Faqala lahu rajulun minhum,
Salah seorang di antara mereka Quraisy mengatakan, "Wallah, ya Buhaira, hai Buhaira, kami kenal engkau. Demi Allah, inna laka la sya'nanil qaum." Sepertinya ada sesuatu. "Fama kunta tasna'u hadza bina wa qad kunna namurru bika katsiran." Kami sering lalu lalang melewati kuilmu. Akan tapi kau enggak pernah mengundang kami makan. "Fama sya'nuka al-yaum?" Lantas kenapa kau sekarang mengundang makan? Ada apa ini? Mungkin bahasa singkatnya, tumben seperti itu. Qala lahu Buhaira, maka Buhaira mengatakan, "Sadaqta, betul apa yang kau ucapkan. Kama taqul, ucapan kalian itu seperti apa yang kalian ucapkan adalah kebenaran, betul. Walakinnakum dhaif, akan tapi sekarang kalian adalah tamuku. Wa qad ahbabtu an ukrimakum, asna'a lakum ta'aman fatakulu minhu kullukum." Akan tapi sekarang kalian tamuku, akan menyenangkan bagiku kalau aku bisa memuliakan kalian. Aku sudah membuat makanan yang banyak, silakan kalian makan semuanya. Fajtami'u ilaihi, semuanya kumpul. Wa takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bainil qaum, tapi Rasul ditinggalkan di pelana kudanya, tinggal di tenda. Kamu tunggu sini, kita semua diundang makan, nanti kita akan kirimkan makanan. Kenapa ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian? Nanti disebutkan alasannya. Li hudatsati sinni, karena masih muda. Ini syekh semua orang tua, ini anak muda jaga di sini, jaga kuda aja. Fi rihalil qaumi tahta syajarah, dibiarkan tinggal di sisi unta-unta di bawah pohon. Falamma nadhara Buhairan fil qaum, ketika mereka masuk ke dalam kuil, sudah menyantap makanan, siap-siap menyantap makanan, Buhaira melihat kok enggak ada orang yang sesuai yang disifatkan di dalam kitabnya, demikian. Lam yara sifat allati ya'rifu wa yajidu indahu. Buhaira paham Nabi terakhir tuh kayak gini, kulitnya, bentuknya, stempel kenabian, cap yang ada di tubuhnya. Ngerti Buhaira. Faqala ya ma'syira Quraisyin, stempel kenabian bukan stempel ini ya. Di belakang Nabi itu ada semacam bekas bekam. Dan itu stempel kenabian maksudnya, bukan stempel Nabi, bukan. Tapi ada seperti benjolan, seperti bekas di bekam. Faqala ya ma'syira Quraisy, hai orang-orang Quraisy, la yatakhallafanna ahadu minkum an ta'ami, jangan ada seorang pun yang tidak menyantap makananku. Semuanya datang, kata Buhaira. Qalu lahu ya Buhaira, dikatakan, hai Buhaira, mata khalafa indaka ahadun, atau mata khalafa anka ahadun yanbaghi lahu an ya'tiyaka illa ghulam. Tidak ada lagi yang tertinggal, semua sudah kesini kecuali satu aja, anak muda. Wa huwa ahdatsul qaum sinnan, yang paling muda di antara kami. Dia jaga kendaraan kami, dia jaga perbekalan kami. Kemudian dikatakan, fatakhallafa fi rihalihim, aku tinggalkan dia, kami tinggalkan dia di sana. Faqala la taf'alu, kata Buhaira, jangan seperti itu. Ud'uuhu, ayo ajak dia. Falyahdhur hadha ta'ama ma'akum, ajak makan bersama kalian. Faqala rajulun min Quraisy ma'al qaum, ini sebabnya. Walati wal Uzza, demi Lata, demi Uzza, sumpah dengan nama selain Allah, musyrik. In kanat la atau la bina, alla bina an yatakhallafa ibnu Abdul Muttalib an ta'amin min bainina. Malu kalau makan sama anak kecil, itu sebabnya. Yang satu mengatakan demi Lata, demi Uzza, akan menjadi sesuatu yang memalukan bagi kami kalau ternyata anak tuan kami, siapa tuannya? Abdul Muttalib maksudnya. Anak tuan kami, anak gubernur kami ternyata nggak diajak makan bersama kita. Ayo kita panggil dia. Akhirnya mereka malu. Tadi awalnya malu ngajak Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena masih muda. Ternyata sebagian yang lain ketika dikatakan oleh Buhaira semua harus makan, ternyata yang enggak makan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka merasa malu karenanya. Tsumma qama, kemudian setelah itu Buhaira bangkit, fahtadanahu wa ajlahu ma'al qaum, kemudian didekatkan, kemudian didudukkan bersama kaum. Ayo duduk. Falamma ra'ahu Buhaira,
ketika Buhaira melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ala yulahidhuhu lahdan syadida wa yanzuru ila asya'a min jasadihi qad kana yajiduha indahu min sifatih. Ternyata Buhaira melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tatapan yang tajam, memperhatikan jasadnya, memperhatikan apa yang beliau dapati daripada ilmu kenabian, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza faragal qaum min ta'amihim wa tafarraqu qama ilaihi Buhaira faqala lahu ya ghulam. Ketika selesai makan, maka mereka berpencar, maka Buhaira bangkit mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ghulam, hai anak muda, as'aluka bihaqqil Lat wal Uzza, aku akan bertanya kepada engkau demi kemuliaan Lata dan Uzza. Buhaira ikut-ikutan kaum musyrikin. Tadi kaum musyrikin mengucapkan apa? Wallati wal Uzza, aku bersumpah dengan menyebut nama Lata dan Uzza. Buhaira ikut-ikutan. As'aluka bihaqqil Lat wal Uzza, aku bertanya kepada engkau dengan menyebut Lata dan Uzza. Illa ma akhbartani amma as'aluka anhu, kalau aku tanya engkau, kau harus jawab, karena aku sudah bersumpah atas nama Lata dan Uzza. Wa inama qala lahu Buhaira dhalik, kenapa Buhaira mengucapkan demi Lata dan Uzza? Li'annahu sami'a qaumahu yahlifuna bihima, karena tadi Buhaira dengar orang musyrik kalau sumpah dengan Lata dan Uzza, ingin toleran maksudnya. Faza'amu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah, Buhaira menyangka kalau Rasul yang masih kecil ini, belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, akan suka kalau dengar kata itu. Faqalalah, maka Nabi mengatakan, la tas'alni billati wal Uzza, jangan pernah kau tanyakan sesuatu dengan sumpah atas nama Lata dan Uzza. Fa wallahi, ketahuilah hai pendeta, demi Allah, tidak ada satupun ma abghadtu syai'an qad bughdahuma, tidak ada sesuatu yang paling aku benci daripada nama Lata dan Uzza, dua nama yang paling aku benci. Ini kata Muhammad Saghir, belum jadi Nabi, belum jadi Rasul, tapi sudah benci dengan arca. Faqala lahu Buhaira, Buhaira mengatakan, fabillah, kalau begitu aku bersumpah dengan nama Allah. Illa ma akhbartani amma as'aluka anhu, kalau aku bertanya, jawablah olehmu. Faqala salni, Nabi menjawab, kalau begitu jawab atau tanya aku. Ma badalak, silakan kau tanya aku apa yang kau ingin tanyakan, tanyakan. Faja'ala yas'aluhu an asya min halihi fi naumihi wa hayatihi wa umurihi, ternyata yang ditanya itu keadaan beliau, kecilmu gimana, kemudian tidurmu gimana, keadaanmu gimana, perkara-perkara yang kau alami, pengalaman-pengalaman ketika kau masih kecil sampai sekarang, kemudian ketika dari Mekah sampai ke sini, apa yang kau lihat di atas langit, apa yang kau lihat pada pepohonan, pada bebatuan. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruh fayuwafiqu dzalika ma 'inda Buhaira min sifatih. Ternyata Buhaira merasa puas dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada awan di atas kepalaku. Tadi ketika duduk pohon langsung doyong menghadap kepada diriku. Itu yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidurnya demikian. Ketika kecil saya pernah kedatangan 2 tamu, demikian dan demikian. Tsumma nadhara ila dhahri. Kemudian Buhaira minta izin, boleh aku lihat punggungmu? Fara'a khataman nubuwah. Nih kalimatnya. Ternyata ketika di balik punggungnya, dibuka kerahnya, dilihat punggungnya, ternyata ada cap di situ, ada lingkaran di punggungnya, dan ini merupakan ciri khas para nabi, ada bulat lingkaran seperti bekas bekam. Baina katafaihi ala mawdi'ihi min sifati lati indah, tepatnya di bawah punuknya, punuk belakangnya, tulang belakang di situ. Dan ini sifat yang beliau dapati dari ustadz-ustadznya Buhaira. Falamma faragha aqbala ala ammi, ketika selesai makan, kemudian selesai dialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Buhaira mendatangi Abu Talib. Faqala lahu, Buhaira menasihati Abu Talib, ma hadza ghulamu mink, siapa pengasuh anak ini? Dikatakan tuh Abu Talib orangnya.
Ma hadza ghulamu mink? Apa hubunganmu dengan anak ini? Qala ibni. Kata Abu Talib, dia adalah anakku. Qala lahu Buhairah. Buhairah mengatakan, ma huwa bibnik? Ini bukan anakmu. Wa ma yanbaghi li hadzal ghulam an yakuna abuhu hayyan. Anak ini enggak mungkin punya bapak. Pasti bapaknya sudah meninggal. Ini salah satu tanda ilmu kenabian Nabi Isa alaihissalam yang diwariskan oleh beliau kepada Hawariyun. Hawariyun memberikan ilmu ini kepada para pengikutnya sampai kepada pendeta Buhairah. Qala fa innahu ibnu akhi. Betul, dia bukan anakku, tapi dia anak adikku. Dia adalah anak saudaraku. Qala fama fa'ala abuh? Bagaimana ceritanya? Bagaimana bapak orang ini? Qala mata wa ummuhu hubla bihi. Bapaknya anak ini yaitu Abdullah, ayahnya meninggal dalam keadaan ibunya mengandung anak ini, mengandung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sadaqta. Lihat kalimatnya Buhairah ya, sadaqta. Betul. Kau jujur sama saya. Jadi ilmu yang diwariskan di dalam agama Nasrani, nabi terakhir itu bapaknya bakal meninggal sebelum anaknya lahir. Sementara ibunya masih hamil tentunya. Karena itu farji' bibni akhika ila baladihi. Hai Abu Talib, mending kamu sekarang balik ke Mekah. Jangan lanjutkan perjalananmu. Wahdar alaihi Yahud. Hati-hati. Di Syam banyak orang-orang Yahudi. Kenapa di Syam banyak Yahudi? Kan dari Mesir pindah ke Syam. Wallahi, demi Allah hai Abu Talib, la in ra'awhu wa ya'rafu minhu ma 'araftu la yabghudannahu syarra. Demi Allah hai Abu Talib, kalau mereka tokoh-tokoh Yahudi melihat keponakanmu ini seperti pandangan yang aku melihat kepadanya, pasti mereka akan memberikan kejelekan buat keponakanmu. Fa innahu kainun libni akhika hadza sya'nun 'azim. Sepertinya anakmu ini membawa urusan yang amat besar. Dah pulang aja, jangan sampai ketahuan sama orang Yahudi. Ini dialog antara Buhairah dan Abu Talib. Fasra'a bihi ila biladihi. Ternyata Abu Talib merasa ada sesuatu di dalam hatinya, merasa kena dengan ucapan Buhairah. Karena itu beliau pun kembali bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Mekah, enggak melanjutkan perjalanannya. Ini kisah tentang Buhairah. Naam, pendeta yang mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Wallahu taala alam bis-shawab. Naam, buat teman-teman sedikit pengumuman aja. Saudara kita Pak Kardi baru sakit. Karena itu mohon bantuan teman-teman untuk berdoa, mendoakan kesehatan buat saudara kita Pak Kardi. Allahumma yashfihi. Tepatnya pembekakan di bagian di bawah telinganya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untuk beliau, kesembuhan yang sempurna yang tidak kembali penyakit kepada beliau. Hafizahullah ta'ala. Buat teman-teman yang memiliki sebagian harta yang masih nyempil di kantongnya, mari kita sisihkan untuk membantu teman kita. Allah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selama hamba itu terus menolong saudaranya. Antum kesulitan rizki, bisa jadi uang 100.000 yang antum berikan berubah menjadi 10 juta sesuai modal yang antum harapkan. Bisa jadi mungkin uang yang antum sisihkan ternyata itu menjadikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh keluarga antum. Bisa jadi seperti itu. Allah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, perjalanan Nurul Islam masih jauh. Tahun depan kita sudah mempersiapkan asrama 2. Kalau mungkin universitas bahasanya kampus 1, kampus 2. Di sini pondok 1, pondok
dua. Pondok dua membutuhkan dana. Sebetulnya bukan membutuhkan dana, antum yang membutuhkan pondok. Uang antum tabung di sana. Dia akan bersaksi nanti pada hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan bersaksi dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di atas punggungnya. Ya Allah, si fulan meletakkan uangnya di sini, ya Allah. Dia bangun pondasi, ya Allah. Dia bisa bicara nanti pada hari kiamat. Lumayan, butuh 10 sampai 15 juta. Kecil insya Allah dibandingkan dengan karunia yang Allah berikan kepada antum. Dibandingkan dengan balasan yang Allah berikan kepada antum. Bisa jadi mungkin antum longgar ngasih duit 5 juta. Tapi Allah tambah keimanan antum. Masya Allah, gak ada nilainya 5 juta. Bisa jadi antum ngasih 15 juta. Udah anak tutup besar 15 juta. Masya Allah. Serakah antum terhadap pahala. 15 juta dibandingkan dengan keteguhan yang Allah berikan ke dalam hati antum. Itu gak ada nilainya 15 juta. Bisa jadi 15 juta antum berikan, ternyata antum mati di atas Islam. Antum mati di atas kalimat La ilaha illallah. Gak perlu ditalkin. Allah yang menggerakkan lisan antum. La ilaha illallah. Allah perintahkan malaikat al-maut untuk mencabut nyawa antum. Masih panjang perjalanan Nurul Islam. Kita baru nyusun gambar. Saya sudah sedikit ngorak-ngorak tukang gambar. Kita mau masuk perizinan. Untuk supaya keluar perizinan, kita minta IMB, izin mendirikan bangunan. Insya Allah sedang dalam proses. Kalau tanah ini mungkin gak bisa, tapi tanah sana sudah kita rencanakan untuk membangun asrama pondok pesantren 1, 2, 3, 4 lantai. Pondasinya ratusan juta. Karena pondasi tersebut memang sudah dibentuk untuk bangunan 5 lantai. Sementara uang saldo yang kita miliki, Masya Allah, bukan 0, minus. 0 mending, ini minus. Tapi walhamdulillah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah pengen menegakkan urusan yang dia inginkan, dia cuma ngucapin 2 kata saja, kun. Kaf dan nun. Jadi, ya sudah jadi. Tapi Allah enggak akan mengucapkan kata kun kecuali dengan kehendak dia pengen atau enggak. Dia ingin atau tidak. Dan biasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sesuatu buat hamba, dia ingin melihat kesungguhan kita. Kesolidan kita sama-sama teman-teman salafi. Kerukunan kita, kerjasama kita, kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Ibadah kita selama ini kepada Allah seperti apa? Yang paling terpenting dia pengen melihat hati kita, ikhlas atau enggak. Itu aja. Kalau kita ikhlas jamaah, betul-betul kita ingin mendirikan masjid, rumah daripada rumah Allah. Kita betul-betul ingin membela dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan roda dakwah yang pernah beliau gerakkan, kita gerakkan lagi. Mudah insyaallah. Duit bukan masalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya menghasung buat teman-teman, jaga ibadah, jaga keikhlasan. Kemudian apa yang antum miliki berupa harta, keluarkan. Kita tunggu. Anda nggak mau cepat-cepat segera, pusing. Anda nggak punya duit. Targetnya 10 tahun. Antum nggak bisa sekarang, Anda tunggu besok. Nggak bisa besok, Anda tunggu tahun depan. Kalau masih ada umur ya. Nggak bisa tahun depan, Anda tunggu 10 tahun ke depan. Antum ngasih apa buat Nurul Islam? Apa yang antum berikan untuk dakwah yang ada di sini? Anda tunggu antum. Jika memang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia. Panjang perjalanan kita. Kita butuh kebersamaan, kita butuh kekuatan. Karena itu ana minta buat teman-teman untuk tetap solid. Jaga ukhuwah, jaga kekuatan, dan jaga keikhlasan. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian betul-betul menolong agama Allah, Allah pasti bantu kalian. Dan kalau Allah sudah bantu kalian, wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan mantapkan langkah kaki kalian. Walau sadaqallah fa idza azamta walau sadaqallah lakana khairan lahum. Kalau kalian punya tekad jujur kepada Allah,
lakana khairan lahum. Kebaikan untuk kalian. Bentuknya khairan, nggak ada alif lam. Nakirah. Artinya umum. Kebaikan demi kebaikan pasti akan mendatangi kalian. Karena itu ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, ana ajak buat antum semua untuk galang dana buat pondok kita yang masih ada padanya kekurangan. Wallahu taala alam bis-shawab. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.